كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Pada subuh kali ini kita kembali hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan pengajian. Untuk kesempatan ini kita akan membaca dan mengkaji kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Sekarang kita masih berada pada hadis-hadis yang dimulai dengan huruf mim. Harfu mim. Sebelumnya mari kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya diperhatikan kitabnya semua. Kita baca, kita terjemahkan dulu ya. Hadis yang ke-1084. Rasulullah bersabda, "Ma min mu'minin illa walahu babani. Babun yas'adu minhu amaluhu wa babun yanzilu minhu rizquhu. Fa idza mata bakaya alaihi." Rawahu Tirmizi an Anas. Ya. Coba kita terjemahkan. Ya, mamin. Apalagi artinya mamin? Apa? Mamim mu'minin. Tiada seorang mukmin pun. Tiada seorang mukmin pun illa melainkan walahu baginya babani. Apa artinya babani? Baginya dua, bagus. Memiliki dua pintu. Babun, jadi pertama atau pintu pertama, yas'adu minhu amaluhu. Babun, satu pintu, yas'adu minhu amaluhu, untuk mengangkat amalnya, untuk mengangkat amalnya. Wababun, dan satu pintu, yang zilu minhu rizquhu, dan satu pintu untuk jalan turun rezekinya, untuk jalan turun rezekinya. Fa idza mata, maka
apabila dia meninggal, maka apabila dia meninggal atau dia mati, bakaya alaihi, kedua pintu itu menangisinya. Bakaya, kedua pintu menangisinya. Sejauh ini bakaya menangis dua pintu atasnya, alaihi atasnya. Rawat Tirmizi an Anas, diriwayatkan Tirmizi dari Anas. Ya, segera gampang dipaham hadis ini ya, bahwa tiada seorang orang beriman pun, semua orang beriman ya, semua orang beriman, kita semua memiliki dua pintu. Dua pintu maksudnya pintu ke langit ya. Dua pintu ke langit. Masing-masing orang memiliki dua pintu ke langit. Satu pintu jalan naiknya amal kita. Jadi ada malaikat, setiap orang itu ada malaikat yang mendampingi. Malaikat yang mendampingi, ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk. Setiap hari malaikat itu membawa catatan amal kita naik ke langit. Jadi ada satu pintu jalurnya. Setiap orang memiliki pintu untuk naik. Ya. Jadi 24 jam semua gerak-gerik manusia, semua amal manusia itu dicatat. Tidak ada sedikit pun yang lewat dari catatannya malaikat rakib dan atid. Tidak ada. Baik itu dikerjakan di tempat yang terang maupun gelap, di kondisi yang ramai maupun sunyi, semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Jadi setiap hari catatan amal kita itu dibawa, diantar naik untuk disimpan, ya, dicatat di situ. Tidak ada sedikit pun yang terlepas dari malaikat. Makanya inilah hikmahnya kita beriman pada malaikat. Bahwa orang yang beriman kepada malaikat itu tidak berani melakukan kemaksiatan. Tidak berani melakukan larangan Allah. Kenapa? Karena dia beriman pada malaikat, bahwa ada malaikat di dekat kita. Di samping kiri kanan kita ada malaikat. Ya. Malaikat itu memang tugasnya begitu, Ji. Tidak ada lain kecuali mengikuti kemanapun kita berada, dan semua yang kita lakukan dicatat. Kebaikan dilakukan, ada malaikat yang bertugas mencatatnya. Keburukan yang kita lakukan, ada juga malaikat mencatatnya. Jadi masing-masing punya kitab. Masing-masing punya kitab. Itulah nanti yang menjadi yang akan ditimbang, mana lebih berat, catatan kebaikan atau catatan keburukan. Kalau lebih banyak isinya itu buku catatan keburukan, berarti itu yang lebih berat. Otomatis orang ini akan celaka masuk neraka. Tapi kalau yang berat adalah catatan kebaikannya, catatan keburukannya sedikit, maka otomatis orang ini selamat masuk surga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi tidak ada yang terlepas ya. Semua akan tercatat dan akan terlaporkan. Itu kecuali kalau
orangnya senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertaubat terhapus lagi catatan buruknya, terhapus lagi. Setiap bertaubat terhapus lagi. Tapi jangan dipermainkan yang namanya istighfar. Sengaja istighfar lalu sengaja juga melakukan, maka itu akan menjadikan Allah semakin murka, semakin marah karena disengaja. Jadi itu satu pintu untuk jalur naik malaikat melaporkan itu, untuk melaporkan amalan kita. Kemudian pintu yang satunya adalah jalur turunnya malaikat membawa rezeki kita. Setiap hari juga ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur rezeki kita. Itu semua manusia memiliki petugas masing-masing. Jadi kalau kita mengatakan banyak sekali manusia, jauh lebih banyak malaikat. Jauh lebih banyak malaikat. Andaikan malaikat itu kelihatan, maka bumi ini sudah penuh dilihat. Sudah sesak bumi ini dengan malaikat. Belum pintu jin. Ya, cuma malaikat dan jin itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu manusia. Ya. Nah, seandainya malaikat kelihatan, kira-kira bagaimana seandainya malaikat kelihatan? Kira-kira kapan manusia tidak ada yang berani melakukan dosa? Andai malaikat kelihatan. Apalagi jadi malaikat itu tugasnya tidak menghukum. Tugasnya hanya mencatat saja. Seandainya kapan malaikat itu ditugasi juga untuk menghukum, gak usah lagi langsung itu tidak boleh malaikat begitu. Hanya mengawasi, tugasnya begitu saja. Jadi malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tugasnya itu saja. Tidak pernah membantah perintah Allah dan dia kerjakan apa saja yang diperintahkan. Jadi malaikat itu makhluk yang taat, tidak pernah melintas dari pekerjaannya. Kalau malaikat petugas mencatat saja. Kita itu manusia biasa lain-lain. Disuruh aja catat, nak pergi tahu. Itu kan melintas dari tugas kan. Disuruh aja paresa STNK SIM di jalan, kenapa pala kita doi? Nah, itu kan salah. Atau dia pukul orang, itu salah. Padahal tugasnya hanya memeriksa kendaraan, surat kendaraan. Itu. Malaikat tidak begitu. Tugasnya hanya mencatat saja. Mau melanggar, mau catat kok. Melanggar terus catat kok. Gitu ya. Jadi dua pintu bagi setiap mukmin, satu pintu naik, satu pintu turun. Ya, pintu naik adalah catatan amal kita yang diantar naik. Pintu turun itu adalah jalur turunnya rezeki orang, rezeki manusia. Semua orang itu sudah diatur juga rezekinya. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Nah, kalau sudah habis rezekinya orang, mati nih. Tidak ada itu orang yang mati kalau rezekinya masih ada. Tidak ada orang mati itu. Ya, tidak ada orang mati kalau rezekinya masih ada. Kecuali kalau rezekinya sudah tidak ada, mati nih orang. Itu yang biasa ada, kita lihat orang dirawat di rumah sakit tidak mau lagi masuk infusnya. Dikasih makan keluar, dikasih minum keluar. Ya. Tidak mau lagi masuk. Kenapa? Habis rezekinya. Kalau begitu orang sudah bacakan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada rezekinya. Ya. Jadi itu dua pintu. Ketika manusia mati, bakaya alaihi. Dua pintu itu menangis. Ternyata pintu juga menangis. Menangisi siapa yang ditangisi? Orang yang punya pintu itu.
itu ditangisi oleh dua pintu itu. Bakaya alaih. Ternyata dua pintu itu menangisi orang yang senantiasa melewatinya, rezekinya dan catatan amalnya. Baik, kita lanjut pada hadis berikut. Ma min mu'minin. Sama je tadi artinya ya. Tiada seorang mukmin pun, ma min mu'minin. Tiada seorang mukmin pun yu'azzi, ya, yu'azzi akhahu bi musibatin. Apa artinya yu'azzi? Dari kata azza ya, azza yu'azzi. Artinya dari sini diambil kata takziyah. Jadi apa artinya yu'azzi? Mentakziai. Apa artinya mentakziai? Coba apa artinya takziah dulu? Biasakan pergi. Mau kemana Ki Surya? Mau pergi takziah. Apa itu takziah? Perlu dipahami ya. Takziah itu artinya pergi turut berduka. Turut berduka itu namanya takziah. Jadi atau bisa juga ini, takziah itu menghibur, pergi menghibur orang berduka. Atau pergi menyabarkan orang berduka. Itu namanya takziah. Beda tahniah. Ingat. Apa bedanya? Kalau tahniah pergi turut bergembira. Mau ke mana Ki? Mau pergi turut bergembira. Kenapa turut bergembira? Omku terpilih kepala desa. Syukurangi, amolungi sapi. Itu namanya pergi bertahniah. Jadi tahniah turut tahniah turut bergembira. Takziah turut berduka. Jadi sedikit bedanya nih. Ya, sedikit bedanya. Kita terjemahkan dulu. Ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin pun yu'azzi akhahu, yang turut berduka. Kita terjemahkan saja itu, yu'azzi, yang turut berduka, akhahu bi musibatin, atas musibah yang menimpa saudaranya. Atas musibah yang menimpa saudaranya. Illa, apa artinya illa? Melainkan. Illa, melainkan kasahu min hulalil karamati yaumul qiyamah. Melainkan kasahu, ya, min hulalil karamati, akan dipakaikan padanya, kasahu, dipakaikan padanya, min hulalil karamati, dari pakaian kemuliaan. Bisa juga berupa ya, berupa pakaian kemuliaan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ternyata besar pahalanya paling kalau kita turut berduka ya. Kalau ada orang meninggal, apa ya keluarga atau orang lain, apalagi dia tetangga, pergi lalu di situ. Kalaupun tidak langsung melihat mayatnya, pergi memang di situ, duduk-duduk, ya, duduk-duduk. Insya Allah kalau seperti itu kita sudah dianggap bertakziah. Apalagi misalnya orangnya sedih sekali meninggal suaminya, apalagi masih muda,
meninggal suaminya, datang ke di situ kasih sabar ki. Ya, semua itu ada hikmahnya. Sabar ki, kalau perlu kasih ki baca-baca supaya gembirai. Misalnya ada perempuan meninggal suaminya masih muda, berarti janda muda jadi janda muda. Kasih mi baca-baca di situ, doa. Iya, supaya semangat kembali. Ada memang doanya. Nah, sama juga kalau misalnya laki-laki meninggal istrinya padahal masih muda, berarti duda muda. Dia menjadi duda muda. Jangan terlalu sedih. Walaupun mencintai istrinya 100% atau mencintai suaminya 100%, jangan terlalu sedih. Kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu doanya kalau meninggal pasangannya, ini ya berlaku bagi laki-laki yang meninggal istrinya atau perempuan yang meninggal suaminya. Ada doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Perhatikan. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khluf li khairam minha. Ya Allah, gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Itu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi saya tahu terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita meninggal istrinya atau meninggal suaminya, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khluf li khairam min. Kalau laki-laki bilang khairam minha, kalau perempuan khairum minhu. Ya. Khairam minhu. Kalau perempuan diminta ganti adalah minha daripadanya. Itu dibaca, ya Allah, gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Insyaallah tidak lama itu ada gantinya. Kita semangati. Jadi kalau pergi melayat, jangan kita tambah kesedihannya. Meninggal ke suaminya, datang maki lagi, ikudung ka masih anak kudung, ai langura mo kunjo kau leso. Lele, percuma mau kata lasar dulu mati temu kemangi. Iya, astagfirullah, tidak begitu. Kalau kita datang kasih semangat. Paling tidak, semua yang terjadi itu takdir Allah. Kita kan beriman pada takdir Allah. Kemudian semua yang terjadi itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Kasih semangat hidup. Sama juga kalau pergi menjenguk orang sakit, jangan terlalu jujur. Pergi menjenguk orang sakit, kudung senak naji kai, iya untuk kudung mulak urip, untuk garin tu mati. Kira-kira ada semangatnya orang begitu? Tentu tidak ada. Menurut lama itu mentu kapang, dia minganre. Dia ini berobat. Nak kau percuma jika lama itu maka singkat menjenguk mulak urip mati togi. Jo. Jadi kita tidak apa-apa berbohong sedikit di depannya orang sakit. Wah, tanrek bayangan jika insyaallah sehat lagi itu. Tidak. Insyaallah. Jangan makin ragu. Semangat. Nah itu. Sebegitu orang sakit. Jangan dikasih takut. Wih, kan remiman ya nunu walau lama mati mau kau. Jangan kau itu apa napa konjo. Di dosa datang menjenguk kalau begitu. Oke. Jadi barang siapa atau tidak seorang pun yang datang mentakziahi, menghibur orang berduka, apa ganjarannya? Illa kasahu min hulal karamah. Kecuali nanti dari kiamat itu dia akan menggunakan pakaian khusus, pakaian kemuliaan, ya, pada hari kiamat. Jadi ternyata luar biasa pahalanya sekali lagi bagi orang yang hadir melayat atau hadir bertakziah, menghibur orang yang berduka.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Amr bin Hizam. Ya. Selanjutnya hadis ke-1086. Mamin muslimin. Banyak sekali hadis ini diawali dengan mamin ya. Mamin. Mamin muslimin. Ya, sama aja artinya semua ya. Tiada seorang muslim pun yanzuru. Apa artinya yanzuru? Dari kata nazara. Yanzuru ila imra'atin, yang memandang. Yanzuru memandang. Ila imra'atin. Apa artinya imra'atin? Perempuan. Jadi seorang muslim pun yang memandang perempuan. Awwala ramqatin, dengan pandangan pertama. Jadi seorang muslim pun yang memandang perempuan dengan pandangan pertama. Summa yaghuddu basarahu, kemudian menundukkan pandangannya, illa melainkan ahdatsallahu ta'ala lahu ibadatun, melainkan Allah Ta'ala memperbaharui. Ahdatsallahu ta'ala, Allah Ta'ala memperbaharui lahu baginya ibadatun, ibadahnya. Yajidu halawataha fi qalbihi, yajidu halawataha, manisnya. Dia merasakan manisnya. Apa itu maksudnya? Manis apa ya? Manis apa? Manisnya ibadah. Bukan manisnya memandang. Dia merasakan manisnya ibadah di dalam hatinya. Fi qalbihi, di dalam hatinya. Rawahu Ahmad. Iya. Dipahami hadisnya? Tiada seorang muslim pun, bisa juga datang ini. Tiada seorang santri pun, ya, yanzuru ila imra'atin awwala ramkatin, ia memandang kepada santriwati dengan pandangan pertama. Kan santriwati imra'atin tak? Iya. Dengan pendapat pertama, summa yaghuddu basarahu, kemudian dia tundukkan pandangannya. Jadi kebetulan najina cini di cidung-cidungnya tapania santriwati lalu. Itu kan pandangan pertama tadi sengaja. Langsung dia
palingkan pandangannya, baru ucapkan astagfirullahaladzim. Itu dia tundukkan pandangannya, maka Allah perbaharui nilai ibadahnya. Allah perbaharui ibadahnya. Artinya yang merusak nilai ibadah itu tadi. Jadi pandangan pertama itu bonus. Tapi jangan pandangan pertama jadi melengkek. Kan pandangan pertama Anda menapidu. Napinawangnya terus. Kan pandangan pertama ini bilang pandangan pertama. Nah ikuti. Itu sudah salah itu. Ya, jadi pandangan pertama adalah hal yang tak disengaja. Kemudian kalau sudah berkedip mata, itu bukan lagi pandangan pertama. Sudah berkedip, melihat lagi pandangan kedua itu. Pandangan kedua ya, jadi melihat pandangan pertama, langsung tundukkan pandangan, maka pahalanya Allah perbaharui nilai ibadahnya, dan dia akan merasakan manisnya ibadah di dalam hatinya. Ya, subhanallah, rawahu Ahmad ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Iya. Apalagi? Satu lagi ya. Mamin muslimin. Sama aja artinya, tiada seorang muslim pun. Yazra'u zar'an. Apa artinya yazra'u? Dari kata zara'a. Apa artinya zara'a? Wih. Tanaman. Yazra'u menanam. Yazra'u menanam, zar'an suatu tanaman. Zar'an satu tanaman. Aw yaqrishu gharsan, atau artinya yaqrisu gharsan. Ya, mengolah suatu tanah. Ya, maksudnya membajak satu tanah, sepitak tanah ya. Fayakulu minhu tayran. Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Lalu makan daripadanya tayrun, seekor burung, atau insanun, atau seorang manusia, atau bahimatun, atau seekor binatang, illa melainkan kana lahu bihi shadaqatun, melainkan tercatat padanya sebagai sedekah, rawahu asy-Syaikhan an Anas. Iya. Jadi hadis ini gampang juga dipaham, bahwa tidak seorang pun, ya orang muslim maksudnya, yang menanam pohon
pohon itu berbuah, misalnya menanam mangga atau menanam pohon yang berbuah lah, jambu, menanam durian, menanam pisang, ya. Lalu yang ditanam itu berbuah, buahnya ada dimakan burung, ada dimakan orang, ada dimakan binatang, maka itu akan tercatat sebagai sedekah. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Maksudnya begini, punna niatna jangan lei buah-buahan tati yang makisan naki larro. Apalagi punanakan reina jangan-jangan tiami juga jangan-jangan ni kalaru ni pak nyari. Habis itu ini tapanya lebih kurang. Jangan-jangan jingkan rei lokana nyari-nyari dapat nyari-nyari juga jangan-jangan. Jangan-jangan kurang ngajar aja kan nakit lamu yang kandre. Itu tahu lebih kurang-kurangin jadi. Iya. Atau ada binatang yang makan. Nakan rei asu, nakan rei donri. Marah-marah. Jangan begitu terlalu marah. Karena kalau kita sabar, apalagi sesama manusia yang makan nih, mungkin lebih padremi, kelaparan mikudum tidak ada yang bisa makan selain itu. Kalau kita sabar mengikhlaskan, maka tercatat bagi kita sebagai sedekah. Jadi renuki alhamdulillah gara-gara nake alamu na niat natal nakanre parangku tahu. Na niat nakanre parangku makhluk. Sesamaku makhluk. Sesama makhluk itu kan binatang, burung, sesama makhluk ya. Gara-gara kelamu. Sehingga kalau begitu insyaallah tetap kita tercatat sebagai pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini riwayat Asy-Syaikhan An-Anas. Tsumaqala ma min muslimin yusibuhu adza syaukatin fama fawqaha illa hattallahu ta'ala bihi sayyiatihi ila akhir hadis wallahu a'lam. Ya, perbaiki cara duduk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin wa bisidina ilmu rasulullah fahman. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa babal barakah wa babal rizq wa babal hikmah wa babal ni'mah wa babal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ij'alna min ibadika as-salihin. Rabbi ij'alna min ibadika as-salihin. Rabbi ij'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.